Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E mata kuliah Fisika Dasar 3 yang diampu oleh Ibu dosen Nani Sunarmi SSI MSc dengan anggota kelompok Wika Mukhlis Aisyah, Muhammad Rusda Maulana, Uswatin Hasanah, Meilda Maulidya Nafisa, dan Nurul Arbaatin. Adapun yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, relativitas Galileo, yang kedua transformasi Galileo, dan yang ketiga ada eksperimen Michelson-Marley. Yang pertama ada relativitas Galileo. Gerak mempunyai sifat relatif dan membutuhkan kerangka acuan untuk mendeskripsikannya. Suatu benda yang bergerak terhadap kerangka bisa terlihat diam jika diamati oleh kerangka lainnya. Contohnya, ketika kita sedang duduk di dalam kereta api yang bergerak dengan laju konstan, kita akan mengamati bahwa kursi kereta tersebut diam ataupun tidak bergerak. Sementara, orang yang berada di tepi rel akan melihat bahwa kursi tersebut bergerak sesuai dengan gerak kereta. Hal tersebut sehubungan dengan prinsip relativitas Galileo yang mengatakan bahwa hukum-hukum mekanika haruslah berbentuk sama menurut semua kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial merupakan kerangka acuan yang tidak dipercepat. Artinya, kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan yang termasuk kerangka acuan inersial. Untuk yang selanjutnya, transformasi Galileo. Misalkan ada seseorang yang berdiri di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan V. Mula-mula kita gambarkan sistem koordinat kartesius pada kerangka stasiun dan kereta. Arah sumbu X untuk kedua kerangka kita pilih searah dengan gerakan kereta. Sedangkan arah sumbu Y vertikal ke atas permukaan bumi. Posisi orang tersebut menurut stasiun dan kereta masing-masing kita tuliskan sebagai XK dan XS, digambarkan sebagai berikut. Posisi ruang waktu orang menurut kedua kerangka adalah TS sama dengan TK, YS sama dengan YK, ZS sama dengan ZK, merupakan persamaan yang pertama. Kemudian, XS sama dengan XK plus VT, merupakan persamaan yang kedua. Menurut mekanika klasik, waktu yang diukur oleh orang di dalam stasiun dan kereta sama. Artinya, jika ada seseorang makan sambil duduk di dalam kereta, kemudian ada dua pengamat, masing-masing berada di dalam kereta dan di stasiun yang mengukur selang waktu yang diperlukan orang tersebut untuk menghabiskan makanannya, maka dua pengamat tersebut akan mendapatkan selang waktu yang sama besar. Sementara itu, posisi orang menurut pengamat di stasiun dan di kereta akan berbeda. Hubungan keduanya diberikan oleh persamaan dua di atas. Jika kemudian orang berjalan dalam kereta dengan kecepatan UK relatif terhadap kereta, maka hubungan antara kecepatan orang terhadap stasiun dan kecepatan orang terhadap kereta diperoleh dengan menurunkan persamaan 2 terhadap waktu untuk mendapatkan US sama dengan UK plus V, merupakan persamaan yang ketiga. Dengan US sama dengan dxs per dts adalah kecepatan orang menurut stasiun. Sekarang bayangkan jika ada seseorang yang menyalakan lampu di dalam kereta. Berkas cahaya akan merambat dengan kecepatan c terhadap kereta. Berapa kecepatan rambat cahaya menurut kerangka stasiun? Menurut transformasi Galileo, kecepatan cahaya menurut stasiun menjadi cs sama dengan c plus v, merupakan persamaan yang keempat. Terlihat bahwa kecepatan cahaya menurut kedua kerangka berbeda. Ini bertentangan dengan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik, bahwa C sama dengan 1/akar μ0 epsilon 0, konstan bagi semua pengamat, hanya bergantung pada nilai permitivitas dan permeabilitas magnetik dalam ruang hampa. Selanjutnya adalah eksperimen Michelson-Morley. Beberapa ilmuwan ada yang menduga bahwa kelajuan cahaya sebesar C diukur terhadap suatu medium yang disebut ether. Jadi, medium ether tersebut mengisi seluruh alam raya sebagai medium perambatan cahaya. Salah satu ilmuwan
adalah Michelson-Morley yang mencoba membuktikan keberadaan ether pada tahun 1887. Michelson-Morley merancang eksperimen untuk mengukur kelajuan ether relatif terhadap bumi. Melalui eksperimen tersebut, Michelson-Morley berharap dapat menemukan kerangka acuan mutlak yang benar-benar dalam keadaan diam. Diperlihatkan pada gambar di samping merupakan susunan peralatan eksperimen Michelson-Morley yang disebut interferometer Michelson. Pada gambar sebelah kanan yang B dijelaskan cahaya dari sebuah sumber yaitu S dijatuhkan pada cermin CS yang berada di tengah-tengah. Sebagian besar cahaya dipantulkan oleh CS kemudian mengenai cermin C1 dan sebagian berkas lainnya diteruskan oleh CS dan mengenai cermin C2. Berkas cahaya yang dipantulkan oleh cermin C1 dan C2 bertemu kembali pada cermin CS. Kedua cahaya pantul ini akan berinterferensi sehingga menghasilkan pola interferensi. Materi yang selanjutnya yaitu adalah pola interferensi maksimum atau minimum, di mana pada fase ini bergantung pada interferensi untuk panjang lintasan yang sama, sedangkan beda fase gelombang bergantung pada selisih waktu atau delta T dari dua gelombang yang bertemu. Pada eksperimen Michelson-Morley, mereka mengumpamakan pola interferensi dengan membuat jarak dari CS ke C1 yang sama dengan CS ke C2. Dan dari percobaan ini diturunkan persamaan bahwa hubungan waktu yang diperlukan cahaya untuk pulang pergi dengan kelajuan ether, di mana kelajuan ini dapat ditentukan dengan mengamati pola interferensi yang dihasilkan. Berikut ini persamaan untuk menentukan kelajuan agar dapat diturunkan dengan membuat analogi gerak perahu menyeberangi sungai, seperti gambar di slide sebelumnya. Besar kecepatan resultan dapat ditentukan menggunakan rumus matematis sebagai berikut. U sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi V kuadrat, di mana U merupakan kelajuan atau kecepatan dan C kecepatan perahu, P2, V kecepatan air sungai. Dengan demikian, waktu yang diperlukan perahu P1 untuk pulang pergi adalah T1 sama dengan 2S per U atau 2S per akar dari C kuadrat dikurangi V kuadrat. Itu tadi adalah untuk mengetahui atau menentukan waktu yang diperlukan perahu 1 untuk kelajuan sampai di seberang. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah untuk perahu kedua atau P2. Ketika berangkat, kecepatan P2 menjadi U1 sama dengan C1 ditambah V. Sedangkan kecepatan pulang menjadi U2 sama dengan C min V. Di mana pada kecepatan ini kenapa berbeda dan juga kenapa kok bisa bertambah dan berkurang. Itu dikarenakan kelajuan atau posisi dari perahu P1 dan P2 menjadi berbalik ketika akan melakukan pulang dan pergi. Saat pergi, P2 akan di belakang P1, sedangkan saat pulang begitu sebaliknya. Oleh karena itu kecepatannya akan bertambah dan juga berkurang. Dari persamaan di atas atau persamaan menentukan waktu perahu 2, maka dapat disimpulkan waktu yang diperlukan perahu 1 untuk pulang pergi adalah sebagai berikut. T2 sama dengan S, di mana S di sini adalah jarak yang akan ditempuh. S sama S dibagi U1 ditambah S dibagi U2 sama dengan S dibagi C plus V ditambah S dibagi C min V sama dengan S dalam kurung S min V ditambah
S dalam kurung C plus V tutup kurung dibagi C plus V dikali C min V. Kemudian didapatkan persamaan akhir yaitu adalah 2SC dibagi C kuadrat min V kuadrat. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus matematis yang lebih sederhana untuk menentukan waktu yang diperlukan perahu satu, yaitu adalah sebagai berikut. T2 sama dengan 2S per C dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dari persamaan sebelumnya yakni persamaan 83 dan persamaan 84, untuk mencari selisih waktu antara perahu P1 dengan perahu P2 untuk tiba kembali ke tempat asalnya adalah dengan menggunakan rumus delta T sama dengan T1 dikurangi T2. Dengan T1 kita dapatkan pada persamaan 83 yakni 2S dibagi akar C kuadrat per V kuadrat. Akar C kuadrat dikurangi V kuadrat. Kemudian dikurangi delta T pada persamaan 84 yakni 2S per C dibagi 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Dari pengurangan tersebut kita keluarkan 2S per C untuk mempermudah perhitungannya. Jadi 2S per C dalam kurung 1 dibagi 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat, kemudian dikurangi 1 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Kaitannya dengan eksperimen Michelson-Morley, perahu P1 dianalogikan dengan cahaya yang mengenai cermin C1. Kemudian perahu P2 dianalogikan dengan cahaya yang mengenai cermin C2. Maaf, di situ salah. Kemudian arus air adalah ether. Interferensi maksimum di pusat akan terjadi ketika selisih fase kedua cahaya sama dengan 0. Dari persamaan sebelumnya, yakni delta T sama dengan 0, berarti kita dapatkan 1 dibagi 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 1 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas menjadi 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Kenapa kita hilangkan pembilangnya? Itu karena pembilang dari kedua selisih tersebut sama. Kemudian kita pindah ruas kembali menjadi 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. Kenapa di situ 1? Karena kita misalkan dari akar yang ada di barisan nomor 2 tersebut adalah 1 dikali akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Kemudian kita misalkan penyebutnya di situ, akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. Eksperimen Michelson-Morley yang dilakukan berulang-ulang dengan berbagai kondisi ternyata mendapatkan hasil yang sama, yakni tidak ada pola interferensi. Hasil yang teramati adalah cahaya terang. Keadaan ini menunjukkan bahwa kelajuannya sama dengan 0. Kemudian di pihak lain, jika ether itu ada dan diam, ether akan memiliki kelajuan yang sama dengan kelajuan rotasi bumi, tetapi berlawanan arah. Dengan kata lain, kelajuan tidak sama dengan 0. Hasil eksperimen Michelson-Morley mengatakan bahwa mengantarkan pada beberapa simpulan. Yang pertama, dugaan atau hipotesis tentang keberadaan ether sebagai medium perambatan cahaya adalah tidak benar atau ether tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kelajuan cahaya adalah besaran mutlak, tidak bergantung pada kerangka acuan inersial.
Jadi hasil eksperimen Michelson-Morley ini tidak menjadi teka-teki besar sampai akhirnya Albert Einstein pada tahun 1879 hingga 1955 mengajukan teori relativitas khusus pada 1905.